Jadi ketika pernah Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum berada di atas Bukit Uhud, Bu. Jadi Bukit Uhud ini bergetar, Pak. Apa kata Rasulullah? Uhud, diamlah. Karena di atasmu ada Rasulullah, ada Siddiqin, dan 2 orang syahid. Jadi sudah disampaikan oleh Rasulullah sebelumnya, Pak, bahwa Umar dan Utsman akan mati syahid. Dan ternyata prediksi Rasulullah benar, Bu. Umar bin Khattab radhiyallahu an, pada masa dia itu ada seorang tentara terlatih Persia nyamar jadi pembantu, Pak. Dia nyamar jadi pembantu kepada salah seorang sahabat yang bernama Al-Walid Mughirah bin Syu'bah. Jadi nyamar dia di sana. Umar sayang sama dia, Pak, karena keahliannya banyak. Jadi agak sayang Umar nengok dia, banyak keahliannya. Tapi rupanya diam-diam dia sudah menyusun rencana, Pak, untuk membunuh Umar bin Khattab. Dan ini tidak terbaca dan terendus sama sekali oleh para sahabat. Jadi diam-diam sudah dia racuni pisau yang dia buat. Dan ini racunnya cukup aneh nih, Pak, yang dibuat oleh Abu Lu'lu'ah ini. Jadi dia racunnya itu sifatnya kalau dia udah tusuk kan, Pak, apapun yang dimakan akan keluar dari lubang yang ditusuk itu. Kan aneh itu, Pak, hebat racun dia. Jadi tidak bisa makan itu tercerna, Bu, akan keluar dari lubang yang dia tusuk. Jadi subuh itu dia sembunyi. Dia sembunyi, dan waktu itu siapa yang menjadi pemimpin? Dia yang menjadi imam. Nah, Umar bin Khattab menjadi imam subuh. Baru takbiratul ihram dan beberapa ayat Al-Fatihah yang dibaca, tahu-tahu dia keluar, Pak, langsung dia tusukkan 3 kali ke arah perut Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tersungkur. Nah, itulah hebatnya persatuan umat Islam ini, Pak. Tidak ada yang terputus sholatnya. Abdurrahman bin Auf maju langsung menggantikan. Dan Abu Lu'lu'ah ini, Pak, berlari sambil mengibaskan pisau, Bu. Jadi 7 orang meninggal lari itu dibuatnya. Tapi dia juga terbunuh. Dan dia dianggap pahlawan oleh orang Syiah karena berhasil membunuh membunuh Umar bin Khattab. Jadi dia dianggap pahlawan dia ini, Bu. Pertanyaan Umar cuma satu, Pak. Siapa yang membunuh saya? Abu Lu'lu'ah, pembantu dari Walid Al-Mughirah bin Syu'bah. Apa kata Umar? Alhamdulillah, bukan seorang muslim yang membunuh aku. Jadi masih ada syukurnya, Bu, bukan orang muslim yang membunuh. Tapi begitu bertukar khalifah, nah pada masa Utsman bin Affan ini, Utsman bin Affan itu gelarnya apa, Bu? Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya, Pak. Ada 3 pendapat kenapa Utsman bin Affan digelari Zunnurain. Yang pertama, karena 2 putri Rasulullah adalah istri Utsman. Pertama Ruqayyah, meninggal Ruqayyah, kemudian berganti dengan Ummu Kulsum. Kemudian yang kedua, dia sedang membaca Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran pada surat witir. Quran cahaya, tahajud juga cahaya. Jadi makanya disebut 2 cahaya. Kemudian dia waktu masa jahiliyah gemar bersedekah, setelah Islam gemar bersedekah. Ini juga 2 cahaya. Nah, jadi makanya dia digelar dengan sebutan Zunnurain. Dan ini sangat utama, Pak. Apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Pernah kami duduk bersama Rasulullah, Abu Bakar datang mengetuk pintu, Rasulullah tetap di posisi dia. Tidak ada yang berubah, Bu. Keluar Abu Bakar, masuk Umar, posisi Rasulullah juga tidak berubah. Tapi ketika Utsman yang masuk, Rasulullah langsung merapikan pakaiannya, Pak. Ini dipertanyakan oleh Aisyah, Bu. Kenapa ketika Abu Bakar datang, ayahku kau biasa saja, Umar datang kau biasa saja, tapi kenapa pas Utsman datang, engkau merapikan pakaianmu? Bagaimana aku tidak malu yang malaikat saja malu kepadanya? Begitulah segannya Rasulullah kepada Utsman bin Affan ini, Pak. Nah, sampai kalau kita ingat lagi, Pak, keutamaan Utsman bin Affan ini, pernah pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, orang mempertanyakan kepada Abu Bakar tentang kesulitan makanan. Maka Abu Bakar berkata, mudah-mudahan sore ini sudah dapat solusinya. Lupa solusi itu apa? Utsman bin Affan datang dengan membawa dagangan yang banyak dari Syam untuk dijual di Madinah. Rupanya, Pak, belum sampai ke Madinah, orang-orang saudagar-saudagar dari Madinah langsung menghambat langkah Utsman. Apa kata mereka? Utsman, jangan masuk dulu ke Madinah.
biar kami beli semua dagangan kau ini dan kami akan bersedia memberikan keuntungan 2 kali lipat. Nah di situ Utsman curiga, Pak. Kenapa kok mau mereka memberikan keuntungan? Mereka pun menjelaskan, apa kata mereka? Sekarang orang sedang kesulitan bahan makanan Utsman. Jadi kami bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi. Nah kemudian Bu, apa kata Utsman? Ada enggak yang bisa ngasih untung lebih dari 2 kali lipat? Biarlah aku 4 kali lipat. Yang lebih dari 4 kali lipat. Mana ada lagi Utsman? Siapa lagi yang sanggup membeli barangmu dengan harga keuntungan 4 kali lipat? Ada. Allah yang akan menggantinya. Man jaa bil hasanati falahu asru amsaluha. 1 kebaikan dibalas Allah 10 kebaikan. Maka kata Utsman, seluruh dagangan yang kubawa ini akan kuberikan gratis dan cuma-cuma kepada masyarakat Madinah. Itulah Pak, dermawannya Utsman bin Affan itu. Pernah pada suatu kali di Madinah itu sumur yang berair cuma milik orang Yahudi, sumur Raumah. Rasulullah lelang Pak, karena orang Yahudi ini jualnya airnya Pak. Jadi umat Islam agak kesulitan membeli air itu. Jadi kata Rasulullah, siapa yang membeli sumur Raumah akan kujanjikan 1 batang pohon surga untuknya. 1 batang pohon yang dijanjikan Pak, langsung Utsman. Berlakukah tawaran itu untuk gue Rasulullah? Kalau kita tuh Bu dapat rumah indah di surga, diam aja semua tuh Pak. Macam dah pernah lah ke surga dia ngomong-ngomongkan macam itu. Tapi kalau sahabat tidak Pak, ini peluang besar. Langsung Utsman maju, diajaknya Yahudi itu untuk berunding. Aku beli sumur kau ini 20.000 dirham. Itu setara dengan apa Bu? 1,8 miliar Pak. 1 dirham 70.000. 1,8 M sumur tanah jelek. Jadi orang Yahudi ini cerdik dia Pak. Berarti ini mantap sumur aku ini. Nggak bisa, aku nggak mau jual. Utsman pedagang ulung Pak. Itu 20.000 dirham itu bukan untuk aku sepenuhnya. Selang-seling kita. 1 hari punya aku, 1 hari punya kau. Kalau itu mau aku, kata orang Yahudi itu. Pas giliran Utsman punya sumur, diumumkannya kepada masyarakat, ambil air untuk 2 hari. Karena besok sumur ini tidak lagi milik aku. Bekapang orang Yahudi itu jualan air tidak laku lagi Pak. Karena udah diambil stok untuk 2 hari. Jadi makanya Bu, betul kata Rasulullah tuh Bu ya. Sehebat apapun kita ngamal hari ini, itu nilainya sama dengan tidurnya sahabatku, kata Rasulullah. Nah jadi ini gambaran bagaimana Utsman bin Affan berinfak, bersedekah. Ngeri, di atas rata-rata kemampuan orang biasa. Jadi sumur itu Bu akhirnya dijual oleh orang Yahudi itu dan ditambahkan lagi oleh Utsman bin Affan 20.000 dirham lagi. Jadi 3,6 miliar sumur jelek dibeli Utsman untuk umat Islam. Nah kan ngeri kebaikannya nih Pak. Nah dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ruqayyah. Wah jadi waktu dia dinikahkan oleh Rasulullah dengan Ruqayyah itu Pak, ikut hijrah ke Habsyi. Nah Rasulullah dapat kabar gembira dari pernikahan Ruqayyah dan Ruqayyah dan Utsman, lahir anak yang bernama Abdullah. Senang hati Rasulullah dapat cucu laki-laki, tapi umur 6 tahun meninggal dunia. Jadi tidak besar anaknya, hanya semua sampai umur 6 tahun. Nah waktu kembali ke Mekah dan hijrah ke Madinah, pas perang Badar, Ruqayyah jatuh sakit. Nah waktu itu Utsman bin Affan mau berangkat perang. Kata Rasulullah, jangan Utsman, jaga istrimu. Jadi Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar itu dikarenakan dia menjaga istrinya, yaitu anak Rasulullah SAW. Nah jadi waktu perang Badar ini berlangsung, setelah menang Rasulullah itu bingung Bu, apakah harus bahagia atau sedih? Di sisi lain kita menang, di sisi lain anaknya Ruqayyah meninggal dunia. Itu yang membuat Utsman bin Affan sangat bersedih Bu. Rasulullah bertanya beberapa waktu kemudian, apa yang kau sedihkan Utsman? Karena aku tidak lagi menjadi ada ikatan denganmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, aku masih punya anak Ummu Kulsum, kau nikah sama dia. Nah nikahlah sama Ummu Kulsum. Utsman banyak jasanya terhadap Islam, tetapi akhirnya Pak, fitnah kembali terjadi. Nah inilah bahayanya berita hoax ini Pak ya.
Berita hoax itu dia sebentar tapi efeknya besar, Pak.